Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Anissa Putri, NIM 2079982 akan mempresentasikan rangkuman materi. Satu yaitu pengertian etika bisnis dan perbankan. Apa itu etika? Etika merupakan suatu norma atau dasar moral dalam bersikap atau berperilaku kepada seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk yang berhubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Etika bisnis merupakan cara serta pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan etika terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran moral. 2. Membuat batasan bagi para pelaku. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis. Dalam dunia perbankan, etika bisnis menjadi dasar utama yang sangat berperan penting dan tidak boleh diabaikan karena bank merupakan badan usaha yang menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat. Materi 2 yaitu etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Secara tradisional, pemikiran filsafi terbagi menjadi dua dalam bentuk rasionalnya, yaitu 1. Bersifat analitis. Filsafi ini meneliti secara terinci makna istilah-istilah keberlakuan argumentasi, sifat, serta asumsi. Yang kedua bersifat sintesis, filsafi yang menyusun pandangan menyeluruh yang menggabungkan dan mengintegritas berbagai masalah. Etika yang saling berhubungan dalam studi etika yang lazim. 1. Etika deskriptif. Etika ini mempelajari dan menguraikan moral suatu masyarakat, kebudayaan, dan bangsa. Yang kedua, etika normatif. Etika ini menyajikan serta membenarkan suatu sistem moral dan menggambarkan kebenaran prinsip dasar moral. Sasaran etika merupakan moralitas yang dipakai untuk mencangkup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang benar di dalamnya, dan dijadikan sasaran. Apa yang membedakan etika umum dan etika khusus? Etika umum adalah suatu pendekatan yang diteliti mengenai norma-norma yang berlaku umum bagi setiap masyarakat. Sedangkan etika khusus yaitu etika yang menerapkan etika umum untuk memecahkan masalah-masalah khusus dan untuk meneliti moral dari kegiatan manusia yang khusus. Materi ketiga yaitu pengambilan keputusan etis. Kata etis merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral dan juga mengacu pada suatu yang benar atau salah untuk mencapai sesuatu. Sedangkan keputusan etis adalah pengambilan keputusan etik merupakan salah satu proses dari pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat ilmu, kedudukan, dan serta etika. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etik terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pengambilan moral, yang kedua lingkungan organisasi. Ada beberapa langkah-langkah pengambilan keputusan etik. Yang pertama, menentukan fakta-fakta. Yang kedua, identifikasi pengakuan kepentingan. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Yang keempat, pikirkan bagaimana suatu keputusan. Yang kelima, konsekuensinya. Yang keenam, kewajiban, hak, dan prinsip. Yang ketujuh, efek pada integritas. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir yaitu pantau hasilnya. Masuk kepada materi keempat yaitu hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dengan moral. Apa itu hakikat bisnis? Hakikat bisnis adalah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, masyarakat, ataupun organisasi luas yang berupa barang atau jasa. Adapun beberapa sifat yang melekat pada profesi yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus. 2. Adanya kaidah dan standar moral. Yang ketiga, pengabdian kepada kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus. Dan yang terakhir adalah kaum profesional. Karakteristik yang harus dimiliki suatu pembisnis yaitu definitif, urutan, panggilan, nilai tambah, dan keterkaitan. Moral adalah sebuah gagasan atau pengetahuan yang menyangkut budi pekerti seseorang. Moral yang baik dalam berbisnis tentunya akan berdampak yang baik juga untuk perkembangan bisnis tersebut serta dalam menjalankan realisasi uang yang baik juga. Moral terbagi menjadi dua yaitu moral murni dan moral terapan.
kelima yaitu pertanggungjawaban dan masalah pengawasan moral. Apa itu tanggung jawab moral? Tanggung jawab moral merupakan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta dapat memberikan tanggapan, pendapat, dan inovasi berdasarkan prinsip-prinsip moral. Adapun beberapa masalah pokok yang menjadi perhatian sasaran kritik moral yaitu 1. Status moral perusahaan. Para pendukung yang mempertahankan sistem kapitalisme menitikberatkan pada kebebasan dan pilihan pribadi. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban moral dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus mempertanggungjawabkan untuk tidak merusak lingkungan dan selalu menjaga keamanan perusahaan. Yang ketiga yaitu struktur perusahaan ditinjau dari segi moral. Susunan struktur organisasi ini dapat dilihat agar mereka dan karyawan didorong untuk bertindak secara lebih bermoral. Keenam yaitu pentingnya etika dalam berbisnis. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan. Tujuan dan fungsi etika yaitu etika bertujuan untuk menilai suatu perbuatan antara baik dengan yang salah, serta untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan fungsi etika yaitu meningkatkan efisien dan efektivitas, meningkatkan standar nasional, dan kebiasaan beretika. Peranan penting etika bisnis yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Etika mencapai laba yang layak. Dalam arti lain, etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan bisnis yang mencakup seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat. Adapun macam-macam etika mencapai laba yang layak antara lain yaitu 1. Pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban sosial ini suatu tindakan dari suatu badan yang diakui sebagai badan hukum yang tidak pantas dalam argumentasi. Yang kedua, pertanggungjawaban dunia bisnis. Pertanggungjawaban ini tergolong bersifat ekonomik, bahwa nilai-nilai ekonomik pada suatu pasaran bebas sangat bermanfaat bagi umat manusia dan diproduksi secara efisien. Yang ketiga, etika laba tugas suatu generasi mencapai lembaga-lembaga ekonomi untuk masyarakat sebagai penentu untuk keadilan. Yang terakhir, prinsip-prinsip dalam etika mencapai laba yang layak yaitu 1. Prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Dari ke-8 yaitu azas-azas etika jabatan. Jabatan merupakan serangkaian tugas-tugas yang ditandai oleh kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian penuh seseorang. Maka dapat diartikan bahwa etika jabatan yaitu ajaran-ajaran moral dan azas-azas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugasnya. Dalam etika jabatan terdapat ada 9 azas yaitu 1. Azas kepastian hukum, yang kedua azas ketertiban, yang ketiga yaitu azas kepentingan, yang keempat yaitu azas keterbukaan, yang kelima azas profesionalitas, yang keenam azas proporsionalitas, yang ketujuh azas akuntabilitas, dan yang kedelapan dan 9 yaitu azas efisiensi dan efektivitas. Pada materi ke-9 yaitu etika perbankan. Tugas utama bank adalah sebagai lembaga keuangan yang mengoperasionalkan perkreditan aktif dan pasif. Perkreditan aktif yaitu penciptaan atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sedangkan perkreditan pasif yaitu penerimaan simpanan berbentuk giro, deposito, tabungan, ataupun bentuk lainnya. Pimpinan bank berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai mengembalikan seluruh atau sebagian simpanan yang diminta oleh nasabah, menjaga kerahasiaan uang, memberikan informasi yang akurat pada nasabah, dan menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ada beberapa etika dan kewajiban bank, antara lain yaitu bank wajib memberikan laporan kepada Bank Indonesia, bank wajib menjaga kerahasiaan keuangan para nasabah, bank mempunyai kewajiban untuk tidak membicarakan nasabah di luar kepentingan dinas,
Dan yang terakhir, bank harus mengupayakan untuk selalu memenuhi janji yang telah disepakati oleh nasabah. Dan prinsip etika perbankan yaitu satu, prinsip kepatuhan, dan yang kedua prinsip kerahasiaan, ketiga prinsip kebenaran pencatatan, dan yang terakhir yaitu prinsip kesehatan bersaing. Materi ke-10 yaitu integritas bankir nasional. Apa itu integritas? Integritas yaitu sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan berprinsip moral di dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Sedangkan wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengundang kepemimpinan dan penuh daya tarik. Etika persyaratan menjadi bankir yaitu memiliki rasa percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki inisiatif dan aktif, mampu menerima tekanan, mampu mengendalikan diri dan penuh toleransi, memiliki job motivation, memiliki sifat penuh kehati-hatian, dan memiliki keterampilan dan pengetahuan. Karakteristik bankir yang berintegritas yaitu 1. Ketulusan. Seorang bankir hendaknya memiliki sifat ketulusan dan melayani masyarakat. Yang kedua, keteguhan hati. Keteguhan hati ini biasanya dilihat dari saat-saat masa sulit apakah dia masih berintegritas ataupun tidak. Yang ketiga, konsistensi. Seorang bankir haruslah konsisten dalam melakukan tindakan terutama seorang pemimpin. Dalam pemimpin sebuah organisasi haruslah konsisten. Materi ke-11 yaitu etika dalam praktek bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran yang sangat penting bagi perjalanan organisasi bisnis serta tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktek bisnis memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam praktek bisnis diperhatikan beberapa etika sebagai berikut: pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, persaingan yang sehat, konsisten, jujur, bersikap dewasa, bertingkah laku baik, menyebutkan nama, menggunakan pakaian rapi, menggunakan bahasa yang baik, bersikap sopan, berdiri saat berkenalan, menyebutkan nama klien dengan baik, hadir dengan tepat waktu saat janji pertemuan, tidak segan mengucapkan terima kasih. Materi ke-12 yaitu etika dalam praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen adalah ilmu yang berkenan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal. Sedangkan akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak internal dan eksternal. Tujuan dibuat laporan keuangan adalah sebagai alat untuk pertanggungjawaban manajemen, pertimbangan yang dalam pengambilan sebuah keputusan. Kepada materi ke-13 yaitu etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku, perbuatan baik dan buruk manusia sejauh mana dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Fungsi dari etika profesi akuntansi yaitu sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi, yang kedua sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat, yang ketiga sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi. Etika profesi akuntansi terdiri dari 8 prinsip yaitu 1. Tanggung jawab profesi. Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan dan menggunakan moral untuk kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, integritas. Integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya harus berpegang tinggi pada seorang akuntan agar terjaga kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu objektivitas. Akuntan harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Seorang akuntan juga dilarang keras menggunakan data rahasia sebagai alat untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadi atau keuntungan pribadi. Yang kelima yaitu kepentingan publik. Akuntan wajib menempatkan kepentingan publik sebagai yang utama dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Yang keenam itu ada kompetensi. Kompetensi menjadi salah satu penjamin suatu mutu atau kualitas pelayanan.
Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku baik dan menjauhkan tindakan yang bisa mendeskripsikan profesinya dan selalu konsisten agar kepercayaan klien tidak hilang. Yang terakhir yaitu standar teknis. Setiap akuntan harus memiliki pekerjaan dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Materi ke-14 yaitu mengelola risiko etika dan manajemen krisis. Manajemen risiko etika merupakan tata kelola yang menjunjung tinggi kode etik sehingga dapat meminimaliskan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi harapan. Sedangkan manajemen krisis adalah proses pembahasan organisasi sebuah peristiwa yang mengancamkan dan merugikan sebuah organisasi. Dalam berbisnis terdapat 3 jenis krisis, yaitu 1. Krisis keuangan. Krisis ini terjadi karena perusahaan mempunyai permasalahan. Yang kedua, krisis komunikasi, terjadi karena pemberian negatif yang kemudian berimbas buruk dalam perusahaan. Yang ketiga, krisis strategis dalam lingkungan bisnis mengakibatkan. Presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.